Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu lagu untuk kita menyambut firman Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami menyembah Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang empunya seluruh kehidupan kami, yang empunya langit dan bumi. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan bagi kami. Kami siap menerimanya. Biarlah Tuhan memberikan hati yang baru bagi kami untuk melakukan firman Tuhan yang kami dengar. Terpujilah Tuhan, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca di dalam kitab Joel pasal 1. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Joel bin Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini hai para tua-tua penduduk negeri. Pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zaman atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk, dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan telah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena lalai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma, dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam. Merataplah, hai para pelayan mezbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku.
sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnah dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandus, rengkiang-rengkiang sudah runtuh sebab gandum telah habis. Betapa mengeluhnya hewan dan hampir gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Juga kawanan kambing domba terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Joel pasal 1 kita membaca bahwa firman Tuhan datang kepada Joel, anaknya Petuel, untuk memberitahukan bahwa ada hukuman Tuhan, yaitu datangnya belalang pengeriap, belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pelahap. Belalang-belalang ini memakan habis tanaman. Dia begitu ngeri, membuat gundul semua tanaman. Oh, haleluya. Ini adalah sebuah hukuman Tuhan bagi satu daerah yang tidak taat kepada firman Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengatakan kepada Nabi Joel, anaknya Petuel, bahwa ini harus diceritakan kepada anak dan kepada anaknya anak kita. Dikatakan ceritakan ini, haleluya, tentang ini kepada anak-anakmu, ceritakan. Biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Ada 3 generasi harus diberitakan ganasnya hukuman Tuhan jika tidak ada ketaatan untuk mentaati hukum firman Tuhan, jika tidak ada ketaatan untuk melaksanakan perintah-perintahnya Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita memahami dan mengerti firman Tuhan ini, sehingga kita tidak melakukan dosa. Kita bertobat kalau kita melakukan dosa, sehingga penghukuman tidak datang. Saya tidak menjas bahwa semua yang kita alami, kerugian material, belalang-belalang yang disebutkan tadi, itu adalah akibat dari dosa. Saya mau katakan tidak semua, tapi ada hukum alam, memang betul. Tapi kebanyakan saat hari-hari ini adalah karena dosa manusia. Maka Tuhan menghukum agar kejahatan tidak bertambah. Tapi pada akhirnya nanti Tuhan akan memusnahkan semua kalau Dia sudah datang untuk kedua kalinya. Saudara-saudara, lalu kita berpikir, apakah yang akan dilakukan oleh gereja? Apakah yang akan dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan? Apakah hamba Tuhan dan gereja berpangku tangan dengan kondisi ini? Kita lihat pandemi yang terjadi. Bisa saja pandemi ini oleh karena kehendak Tuhan. Bisa saja pandemi ini oleh karena kehendak Tuhan, manusia berdosa lalu harus dihukum. Tapi bisa saja karena faktor hukum alam. Tapi yang saya mau katakan adalah kesempatan ini kepada kita semua, bahwa apapun bentuk yang kita hadapi, mari kita sadar, mari kita berkaca kepada firman Tuhan. Jangan-jangan karena itu adalah hukuman Tuhan. Tapi saya mau katakan, gereja jangan berhenti. Gereja, hamba-hamba Tuhan jangan berhenti. Ada hal yang harus dilakukan.
sesuai dengan tuntunan firman Tuhan di dalam Joel ini. Kepada Nabi Joel sudah disampaikan ini. Di ayat 13 disampaikan oleh Tuhan kepada Joel, dikatakan, lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mezbah, masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu kurban sajian dan kurban curahan. Yang pertama yang harus dilakukan gereja, yang harus dilakukan hamba-hamba Tuhan, yang harus dilakukan orang percaya di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin kecondongan hatinya berdosa, gereja, hamba Tuhan, orang Kristen harus terbeban. Lilitkanlah kain kabung. Kita harus terbeban. Ada satu perkabungan di hati kita. Ketika ada di sekitar kita perbuatan dosa, kita harus berkabung. Kita harus punya beban mendoakan mereka dan memberikan kepada mereka nasihat sehingga haleluya mereka bisa bertobat. Inilah kata firman Tuhan kepada kita. Yang kedua, ayat 14, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Yang kedua, kita melakukan doa dan puasa. Kita berpuasa bukan berarti berpuasa hanya formalitas tanpa kita mengenal Tuhan. Berpuasa bukan berarti hanya lapar dan haus, tapi berpuasa adalah untuk kita menaruh satu keterbebanan bahwa kita membutuhkan kuasa Tuhan, mengubah keadaan dosa menjadi kesadaran bagi banyak orang. Lalu yang ketiga yang harus dilakukan oleh gereja, hamba-hamba Tuhan, orang Kristen, melihat kondisi yang semakin kecondongan hati berdosa, adalah berseru, berteriak kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kita berdoa, hanya Tuhan yang dapat mengubah semuanya. Mari kita berdoa untuk hal ini. Jangan apatis, jangan berkata, sudah kita tidak bisa ubah keadaan. Kita memang tidak bisa ubah keadaan, kita tidak bisa ubah orang lain. Tapi dengan kita merendahkan hati dan berdoa, berpuasa, dan kita menaruh beban di hati kita, maka keadaan akan berubah. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita serukan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Haleluya, haleluya. Ayat 19 berkata, ini seruan kita. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Inilah kondisi amarah Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan, dan kita berdoa kepada Tuhan agar turun kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan menjamah hati orang-orang yang kecondongan hatinya berdosa, dan mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Sehingga negeri kita, lingkungan kita menjadi lingkungan orang-orang yang bertobat kepada Tuhan. Lingkungan gereja menjadi lingkungan yang bertobat. Komunitas kita menjadi komunitas yang bertobat. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan telah datang. Mari kita, oh haleluya, berkabung, menaruh beban, satu beban akan atas keadaan ini. Dan kita berdoa, berpuasa, dan kita berteriak, berseru kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar, dan kita akan berdoa untuk negeri kita. Haleluya, 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 haleluya. Angkat tanganmu. Kami datang bersyukur kepada Tuhan. Sore, malam, hari, oh siang, pagi, oh Tuhan Yesus, kepada Tuhan Raja yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur atas firman-Mu yang datang kepada kami setiap saat, mengingatkan tugas kami sebagai gereja untuk terbeban
berpuasa dan berteriak atas kondisi negeri kami, atas kondisi lingkungan kami, atas kondisi komunitas kami yang kecondongannya berdosa, sehingga hati mereka diubah untuk bertobat, sehingga bencana-bencana tidak terjadi dan kesulitan-kesulitan tidak terjadi, dan segala malapetaka tidak terjadi, dan belalang-belalang tidak memakan habis segala tanaman tumbuhan, dan kami boleh mengalami kemakmuran. Kami berdoa untuk negeri kami, bangsa kami, celikkan mata hati bangsa kami, sehingga bangsa kami ini bangsa yang bertobat, bangsa yang datang kepada Tuhan, dan berkati pemimpin kami, mulai dari presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, RW, RT, sehingga mereka memimpin negeri kami ini di semua tingkatan level, menjadi pemimpin-pemimpin yang berhati Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagimu. Berkati negeri kami, berkati gereja Tuhan, gereja Aras Nasional, berkati pemimpin-pemimpin gereja, sehingga semuanya, oh Tuhan Yesus, menaruh sebuah beban puasa dan teriak atas kejadian yang ada, sehingga negeri kami menjadi negeri yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, gereja hamba Tuhan bersatu untuk sama-sama, oh haleluya, menaruh beban, berpuasa dan berteriak di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, ini doa kami, dan kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin.